يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga waktu luang untuk kita duduk bersama, belajar bersama di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini dicatat sebagai sebuah amal saleh yang dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan sama-sama belajar mengkaji terkait satu tema yang sangat penting untuk kita sama-sama pelajari, kita renungi, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan setelah habisnya atau setelah ujian maka terbitlah kebahagiaan. Di mana pada pagi hari ini biidznillah kita akan sama-sama membahas terkait kiat-kiat untuk bersabar di saat kita ditimpa dengan sebuah ujian dan cobaan, yang mana dengan harapan mudah-mudahan setiap ujian dan cobaan yang menimpa kita pada akhirnya dapat membawa kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat kelak.
Ibu-ibu para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu kita menyadari bahwa selama kita hidup di dunia, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya tidak ada manusia yang sedang baik-baik saja hidup di dunia ini. Masing-masing kita mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja masing-masing dari kita tidak mengetahui ujian yang menimpa saudara muslim yang lainnya. Mungkin ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan orang terdekatnya. Ada yang diuji mungkin di antara kita, suaminya mungkin sedang di PHK di tempat kerjanya. Mungkin ada di antara kita yang diuji oleh Allah sampai detik ini masih harus menunggu jodohnya, belum juga menemukan pasangan hidupnya. Ada di antara kita yang mungkin diuji oleh Allah bertahun-tahun menunggu, belum juga diberikan anak dan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin di antara kita yang diuji melalui konflik di dalam keluarga. Ada yang mungkin sedang bermasalah keluarganya. Ada yang mungkin sedang tidak baik dengan pasangannya. Ada juga mungkin di antara kita yang sedang kesepian di masa tuanya. Mungkin anak-anaknya ya sudah dewasa, pergi meninggalkannya, tinggal sendirian di rumah. Ada juga mungkin di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kesehatan. Ada mungkin di antara kita yang divonis oleh dokter karena sebuah penyakit. Mungkin juga ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan kekurangan sedikit ekonomi. Atau bahkan ada juga di antara kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan ujian harta. Allah berikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Bahwa masing-masing kita sejatinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja masing-masing kita tidak tahu mungkin ujian yang menimpa kawan sebelah kiri kanan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada tetangga kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada keluarga kita. Namun pada intinya setiap kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ujian kita di dalam kehidupan ini pasti berbeda-beda. Namun yakinlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa di antara bentuk rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah pasti akan menguji kita. Ini satu prinsip yang harus selalu kita pegang. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib lahu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, pasti Allah akan apa? Uji kita dengan berbagai ujian yang mungkin masing-masing ujian dari kita berbeda-beda. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, kalau kita bicara tentang ujian kehidupan, maka ada beberapa prinsip yang harus kita pegang, ada beberapa prinsip yang harus kita yakini terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan sebutkan beberapa kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar ketika ditimpa musibah, sehingga pada akhirnya terbitlah kebahagiaan bagi kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat. Maka yang pertama,
ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, prinsip terkait dengan ujian kehidupan bahwa dunia ini darul bala wal ibtila. Ini prinsip pertama yang harus kita yakini, bahwa dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan. Selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih bernafas, maka pasti kita akan diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tidak lagi diuji? Kapan kita nggak diuji lagi? Ternyata jawabannya ibu-ibu sekalian pernah disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi pernah satu hari Imam Ahmad rahimahullah ditanya, Su'ilal Imam Ahmad ibn Hanbal matar roha. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya ibu-ibu sekalian sama muridnya, wahai Imam Ahmad, kapan kita nih orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu istirahat? Kapan kita nih gak lagi diuji sama Allah? Kapan kita nggak dapat musibah lagi? Kapan kita tidak ada lagi air mata yang keluar dari kedua mata kita? Apa kata Imam Ahmad? Inda awwali qadamin tadauha fil jannah. Istirahat yang sejati, istirahat yang sesungguhnya adalah tatkala kaki kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka baru kita akan istirahat. Kalau kita masih di dunia ibu-ibu, pasti ada yang namanya sedih, pasti ada namanya kecewa, pasti ada air mata yang jatuh dari kedua mata kita. Itu pasti. Selama kita masih hidup di dunia, hati kita pasti terlukai. Kita mungkin pasti dizalimi, itu pasti. Karena memang dunia itu darul bala wal ibtila. Dunia itu adalah tempat kita diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti istirahat kita yang hakiki tidak akan ada lagi kesedihan setelahnya, tidak akan ada lagi air mata yang tumpah dan jatuh dari kedua mata kita, tidak ada lagi hati yang terlukai, tidak ada lagi dendam hasad di dalam diri kita ketika kaki kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru kita akan istirahat sejatinya. Istirahat yang sesungguhnya. Makanya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as. Siapa yang akan masuk surga selamanya dia nikmat. Nikmat sudah selamanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau sekarang ibu-ibu masih suka nangis, insya Allah di surga gak akan ada lagi tangisan. Ya, kalau sekarang ibu-ibu masih ada hati-hati yang terlukai, di surga udah gak akan ada lagi hati yang terlukai. Kalau ibu-ibu sekarang masih suka ada dendam, iri, hasad, di surga nanti sudah tidak ada lagi. Makanya istirahat yang sejati kapan? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wayahna ibu-ibu ya, kalau kita masih di dunia, kalau kita masih hidup dan bernafas di dunia, pasti akan diuji, diberikan cobaan oleh Allah. Ya. Bahkan apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman, orang muslim, dan surganya bagi orang kafir. Jadi kalau ada orang muslim diuji oleh Allah, itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Jadi ini prinsip yang pertama ibu-ibu ya, bahwa dunia itu apa? Tempat ujian dan cobaan. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, itu pasti ada namanya kecewa, sedih, ya, sakit hati, air mata yang jatuh, itu pasti. Tapi insya Allah ketika kita nanti menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala, hilang seluruh kelelahan, keletihan yang selama ini kita rasakan di dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua terkait dengan ujian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ke dunia ini memang untuk diuji. Jadi selain dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan, bahwa memang Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk apa?
diuji. Jadi jangan pernah berharap bahwa kalau saya hidup di dunia saya akan bahagia terus, nggak mungkin. Gak akan ada satupun manusia yang dari awal dia dilahirkan sampai dia meninggal bahagia terus, nggak mungkin. Pasti akan ada pernah sedih, pasti pernah ada luka yang dia rasakan, itu pasti. Gak mungkin gak. Kenapa? Karena Allah yang menerangkan langsung di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum kata Allah, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran jauh-jauh hari bahwa kita memang diciptakan ke dunia ini untuk apa, Bu? Diuji. Kita diciptakan ke dunia ini untuk dapat musibah, dapat ujian. Jadi kalau ada di antara kita nggak mau menerima ujian, itu mustahil, nggak mungkin. Selama kita masih hidup di dunia, memang Allah ciptakan kita tujuannya untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini prinsip yang keberapa? Kedua. Prinsip yang ketiga, bahwasannya ujian yang menimpa manusia adalah bagian daripada sunnatullah. Setiap ujian yang menimpa kita bagian daripada sunnatullah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak bisa berlepas darinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ternyata ibu-ibu, bukan hanya keburukan yang ujian bagi kita, terkadang nikmat pun jadi ujian. Jangan kira uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak yang kita miliki itu bukan ujian. Bisa jadi ada orang diujinya sama Allah bukan dengan kefakiran. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan harta. Ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan banyaknya anak, keturunan. Ada yang diuji oleh Allah dengan pasangannya. Makanya Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, pada sebagian harta kalian dan juga anak-anak kalian, itu ada yang menjadi ujian bagi kalian. Ya, ada orang-orang yang masya Allah, Allah kasih ujiannya berupa harta. Ya, dia maksiat terus, dia banyak lakukan dosa sama Allah, tapi hartanya banyak terus. Bisa jadi itu istidraj. Allah kasih semua dunia supaya dia lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwasanya setiap ujian yang menimpa kita itu bagian daripada sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang harus kita terima dan harus kita jalani. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yang berkaitan dengan ujian kehidupan, bahwasanya ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita adalah bagian daripada tanda cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Dan ini yang harus selalu kita yakini ibu-ibu. Kalau selalu kita yakini bahwa ujian yang menimpa kita merupakan bagian dari tanda sayang dan cinta Allah kepada kita, maka sebesar apapun ujian yang menimpa kita, maka insya Allah kita akan tenang. Karena kita yakini tidaklah Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita, tidaklah Allah menguji kita dengan sebuah ujian, melainkan bentuk rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi bukan murka Allah kepada kita. Ibu-ibu sekalian, mari kita renungi salah satu sabda Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kata Nabi SAW, Allah itu jika sedang sayang, sedang cinta sama seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut.
Jadi sekali lagi ibu-ibu, ujian dan cobaan yang menimpa kita karena bentuk rasa sayang, cinta Allah kepada kita. Justru harus hati-hati kalau kita hidup di dunia gak pernah diuji sama Allah. Ya, kalau kita jalan hidupnya lempeng-lempeng aja, gak ada belok-beloknya, gak ada kerikil-kerikilnya, bisa jadi justru tanda keburukan bagi kita. Justru kalau Allah sayang sama kita, Allah pasti apa? Uji kita. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah ingin ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah dalam keadaan bersih, gak banyak dosa. Ya. Jadi ini prinsip yang keempat, bahwa ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita bagian dari apa? Cinta Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang cinta kepada seorang hamba, Allah pasti akan uji hamba tersebut. Kemudian prinsip yang kelima, Masya Allah. Alhamdulillah, berarti ibu dengar ya. Prinsip yang kelima, di antara prinsip yang kelima berkaitan dengan masalah ujian dan cobaan di dalam kehidupan, setiap kita harus meyakini bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan saya ibu-ibu, kita ngaku jadi orang beriman atau tidak? Kita orang beriman atau bukan? Beriman. Maka kalau kita sudah katakan saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan rukun iman yang 6, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Ya. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Lihat. Mari kita perhatikan ibu-ibu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nas. Apakah manusia menyangka an yutraku akan dibiarkan begitu saja? An yaqulu amanna, setelah dia mengatakan saya beriman kepada Allah? Nggak mungkin ibu-ibu sekalian. Kalau kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan rukun iman yang 6, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kata Allah? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allahu akbar. Kata Allah apa? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita orang-orang sudah diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah mengetahui siapa yang imannya benar sama Allah, siapa yang dusta imannya sama Allah. Berarti tujuan daripada ujian dan cobaan, Allah ingin tahu siapa yang jujur imannya sama Allah, siapa yang dusta imannya kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengaku sebagai orang beriman, kita pasti diuji. Pasti diberikan musibah, pasti diberikan masalah. Ya. Bahkan Allah pertegas di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 142. Mari kita perhatikan ibu-ibu, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allahu akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, kata Allah? Padahal Allah belum mengetahui siapa orang-orang yang sungguh imannya kepada Allah di antara kamu, dan belum mengetahui dengan nyata orang-orang yang sabar di antara kamu. Lihat, Allah katakan kalian kira kalian bisa masuk surga, padahal Allah belum tahu kalian ini teruji atau tidak imannya. Ya, siapa yang sungguh-sungguh imannya kepada Allah, siapa yang dusta imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kita harus meyakini bahwa setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita nggak akan mungkin bisa masuk surga sebelum kita diuji dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini prinsip yang ke-5. Sekarang prinsip yang ke-6. Di antara prinsip yang berkaitan dengan ujian kehidupan, bahwasanya ibu-ibu yang diuji dan diberikan musibah oleh Allah, yang diberikan masalah oleh Allah bukan hanya kita. Para nabi dan rasul
mereka pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, saya ini udah rajin ibadah sama Allah Ustaz, yang wajib saya lakukan, yang sunnah saya lakukan, maksiat saya tinggalkan, sholat tahajud gak pernah saya tinggalkan, tapi kenapa saya diuji terus sama Allah Ustaz? Maka jawabannya, para nabi yang lebih soleh dari kita, yang lebih baik dari kita pun diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Ya. Para nabi dan rasul mereka orang-orang pilihan Allah, justru mereka paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan katakan, Ustaz, saya sudah makin dekat sama Allah, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin datang di majelis ilmu, tapi kenapa saya masih diuji juga, Ustaz? Maka para nabi pun dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik kita atau lebih baik para nabi? Para nabi lebih baik daripada kita, tapi mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya kita mengetahui di dalam agama kita ada para nabi yang dijuluki dengan ulul azmi. Ya, siapa saja ulul azmi? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Disingkat apa? Biar enggak lupa, Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ibu-ibu sekalian, ini nabi ulul azmi ini, kenapa disebut dengan ulul azmi? Karena mereka para nabi yang kokoh, yang tegar, karena ujian mereka begitu besar. Bayangkan ibu-ibu sekalian, Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi ini, berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, kata Allah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya berapa? 950 tahun. Bayangkan 950 tahun dakwah, tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Bahkan bayangkan ibu-ibu sekalian, yang lebih menyakitkan adalah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan waktu yang sangat lama, tapi justru anak dan istrinya lah yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam melihat dengan kedua matanya anak dan istrinya tenggelam ditelan dengan air bah pada ombak yang sangat besar. Belum lagi, bukankah Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah dicaci, dimaki, dihina oleh kaumnya, tapi beliau tetap bersabar. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan seorang nabi yang Allah katakan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang diberikan gelar dengan Khalilullah kecuali hanya dua, yaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Tapi ujiannya begitu berat dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak berat ibu-ibu sekalian? Nabi Ibrahim dilahirkan dari seorang ayah yang ternyata ayahnya sendiri yang membuat berhala yang disembah oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya sekedar itu, diuji oleh Allah, ditentang dakwahnya oleh kaumnya. Bahkan bukan hanya sekedar ditentang, bahkan diancam dibunuh oleh kaum dan ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Nabi Ibrahim alaihissalam dicaci, dimaki, dihina. Bahkan bukan hanya itu, ma'asyiral muslimin, ketika Nabi Ibrahim sudah menunggu waktu yang sangat lama agar Allah menganugerahkan seorang anak, dan Allah berikan seorang anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah Allah ingin menguji sejauh mana rasa cintanya kepada Allah, atau sejauh mana rasa cintanya kepada putranya. Maka Allah nyatakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim memanggil putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, sesungguhnya semalam ayah bermimpi, ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Wahai ananda, apa pendapat engkau? Maka lihat jawaban anak yang soleh, yang terlahir dari orang tua yang soleh. Apa jawaban anaknya? Ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, andaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Bayangkan bu, kita udah nunggu anak berpuluh-puluh tahun, sudah punya anak, disuruh nyembeli anak kita sendiri. Belum lagi Allah uji dengan kesabarannya untuk meninggalkan istrinya di tempat yang tandus, di tempat yang kering, yang tidak ada kehidupan di sana. Berat ujian Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka kalau kita saat ini diuji, ujian kita tidak seberat Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada satu kaum yang ngeyelnya luar biasa, Bani Israel. Ya, diutus kepada satu kaum yang menentang dakwahnya, bahkan dihadapkan dengan seorang raja yang paling zalim yang ada di muka bumi ini, yaitu Fir'aun. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW diuji oleh Allah dengan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan para nabi yang lainnya? Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Nabi SAW dicaci, dimaki, dihina, dilempar oleh batu. Ketika Nabi sholat ditaruh kotoran di atas pundaknya, Nabi bersabar. Nabi dakwah ke Taif, Nabi dilempar dengan batu oleh orang-orang Taif, Nabi bersabar. Bahkan Nabi dicaci, dimaki, dihina sampai sakit hati Nabi SAW. Tapi Nabi bersabar. Maka ujian kita belum sampai pada ujian mereka, masyarakat muslimin. Kita belum diuji dengan ujian Nabi Ayub. Kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan ujian penyakit, maka penyakit kita belum separah apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Maka disinilah masyarakat muslimin, kalau kita rasa, kita yakin bahwasanya bukan cuma kita yang diuji, tapi dulu para nabi dan rasul yang lebih soleh dari kita, yang lebih taat dari kita, mereka pun diuji, maka kita tentunya pasti juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya masyarakat muslimin, dengan kita selalu mengingat prinsip bahwasanya bukan cuma kita yang diuji, bahkan para nabi dan rasul pun dulu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian prinsip yang ke-7, di antara prinsip yang berkaitan dengan ujian dan cobaan kehidupan, bahwasanya setiap manusia memiliki ujian yang berbeda dan bertingkat-tingkat. Ya, kita yang hadir di majelis ini ujiannya sama atau tidak? Beda. Ya, tadi ada yang diuji mungkin dengan konflik keluarga, ada yang diuji oleh Allah kehilangan orang yang dicintai, ada yang diuji oleh Allah suaminya penghasilannya berkurang, ada yang diuji oleh Allah dengan anak yang mungkin kurang bakti. Masing-masing kita ujiannya berbeda-beda. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi juga ujian yang akan menimpa kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kata Nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Siapa yang semisalnya? Orang yang beriman, orang yang soleh. Semakin tinggi iman kita ibu-ibu, semakin besar ujian yang akan menimpa kita. Makanya kata Nabi SAW, "Fayubtala rajul ala hasabi dinihi." Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar agamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kokoh dia memegang prinsip agama, semakin besar ujian yang akan dia hadapi. Semakin rendah berpegang kepada agama, semakin rendah juga ujian yang akan menimpa dirinya. Maka yang jadi pertanyaan, Ustaz, kalau begitu saya mah gak mau jadi orang yang taat aja deh Ustaz. Ya, kenapa? Tadi kan kalau kata Ustaz imannya makin tinggi, makin berat Ustaz ujiannya. Saya mau jadi orang biasa aja Ustaz. Ya, biar ujiannya juga biasa. Maka kalau ibu berpikiran seperti itu, ibu mau dapat surganya yang biasa? Mau dapat tingkatan surganya paling rendah? Enggak. Makanya ma'asyiral muslimin, nanti poin yang ke-8, ternyata semakin tinggi ujian yang menimpa kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin besar pahala yang akan kita dapatkan, semakin tinggi tingkatan surga yang akan kita dapatkan. Makanya kata Allah, walikullin darajatun mimma 'amilu. Setiap orang akan mendapatkan tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mau yang ujiannya rendah atau yang tinggi? Tinggal pilih ibu-ibu. Kalau mau yang rendah, surganya dapat yang rendah. Ya, tapi kalau ibu-ibu pengen yang tinggi, maka insya Allah dapat surganya yang tinggi. Makanya ma'asyiral muslimin, tadi Nabi katakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi. Makanya para nabi tingkatannya di surga yang tinggi. Maka jangan ada pemikiran bahwa kalau begitu iman saya mau biasa-biasa aja deh Ustaz. Biar juga ujiannya biasa-biasa aja. Ya kalau biasa-biasa juga maka pahalanya biasa.
Maka ma'asyiral muslimin, setiap kita jangan pernah berpikiran bahwasanya saya mau mengurangi keimanan saya supaya ujian yang menimpa saya juga kecil. Jangan. Justru kita berharap bahwa semakin Allah berikan ujian kepada kita, semakin Allah ingin mengangkat derajat kita nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena prinsip yang ke-8, bahwa semakin besar ujian, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Ya, semakin besar ujian yang menimpa kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Masya Allah. Ya, kata Nabi, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba maka Allah akan uji hamba tersebut. Wa man radiya falahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian yang menimpanya maka Allah akan ridha kepada hamba tersebut. Wa man sakhita falahu sukh, siapa yang murka kepada Allah, tidak terima dengan takdir dan cobaan Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka ini ada berapa prinsip ibu-ibu? 8 prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita yakini agar apa? Agar kita bisa kuat dalam mengarungi setiap ujian dan cobaan yang menimpa kita. Kemudian ibu-ibu sekalian, setelah kita mengetahui 8 prinsip tersebut, lalu bagaimana cara kita, ya, atau kenapa orang yang sudah diuji itu Allah akan berikan kebahagiaan? Makanya saya berikan tema, setelah ujian terbitlah kebahagiaan. Kenapa orang setelah diuji nanti akan bahagia? Maka ada beberapa sebab. Yang pertama, orang yang diuji akan mendapatkan kebahagiaan karena Allah akan memberikan kabar gembira bagi mereka yang diuji dan bersabar. Maka syaratnya apa? Sabar. Ya, maka syaratnya sabar. Kalau kita ingin jadi orang yang bahagia setelah mendapatkan ujian, maka jawabannya adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar. Lihat ibu-ibu, ini dalam bahasa Arab namanya lam taukid dan nun taukid. Fungsinya adalah menekankan. Kata Allah, benar-benar pasti, kata Allah, kalian akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa ketakutan, diuji mungkin dengan sedikit kelaparan, diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan. Kita pasti diuji oleh Allah. Sekali lagi, ujian kita pasti berbeda-beda. Tapi Allah ingatkan, ujian yang berbeda-beda tadi yang akan menentukan adalah wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang dikatakan sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dikatakan sabar itu adalah mereka yang ketika kena musibah mereka kembalikan semuanya kepada Allah, mereka ridho kepada Allah seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Makanya Allah katakan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang nanti memperoleh sholawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita setelah diuji bahagia, yang pertama adalah harus sabar. Ya, harus sabar. Karena kesabaranlah yang akan menjadikan kita akhirnya mendapatkan kebahagiaan setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, ibu-ibu, kenapa orang yang diuji pasti akan bahagia nantinya? Karena orang yang diuji kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas.
unlimited. Ya, ibu-ibu sekalian, bayangkan hanya amalan sabar yang Allah kasih kasih pahalanya unlimited tanpa batas. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah, yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah. Bayangkan Bu, ya, Allah kasih pahala kita tanpa batas. Makanya nanti dari sinilah ibu-ibu sekalian, bahwasannya kita diperintahkan untuk terus bersabar. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, kenapa sih suruh saya sabar? Saya sudah sabar, Ustaz." Yang dimaksud dengan terus bersabar adalah tingkatkan kesabaran. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, jangankan kita, Nabi SAW saja disuruh oleh Allah untuk bersabar. Bayangkan Nabi SAW Allah perintahkan untuk bersabar di banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haq." Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sungguh janji Allah itu benar-benar. Wala yastakhifannaka alladziina la yuqinun, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran itu menggelisahkan engkau. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaran itu melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang nyuruh kita sabar, ibu-ibu jangan marah. Karena Nabi pun disuruh sabar. Sekelas Nabi Muhammad disuruh sabar, apalagi kita. Ya. Oleh karenanya ibu-ibu sekalian, para ulama menjelaskan kenapa orang yang sabar itu berbahagia. Karena ibu-ibu, setiap musibah yang menimpa kita, kemudian kita bersabar, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushabuha illa kaffarallahu biha min khataya." Allahu Akbar. Lihat ibu sekalian, kalau kita lagi gelisah, lagi kena musibah, ingat hadis ini. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan, ditimpa gundah gulana, hatta syaukati yushabuha, sampai kalau sekiranya ibu-ibu tiba-tiba ada duri nusuk badan kita, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian daripada kesalahan-kesalahan kita. Jadi ternyata penyakit yang menimpa kita, sedih yang menimpa kita, sakit hati yang menimpa kita, itu semuanya dalam rangka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ini alasan yang kedua kenapa orang yang diuji pasti akan bahagia. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kenapa orang yang diuji dan bersabar mereka pasti bahagia? Bahwa memang ciri orang yang beriman itu ketika dia diuji, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu menjelaskan ada 3 tanda orang yang bahagia. Silakan 3 tanda ini cek ada atau tidak pada diri kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, maka usahakan 3 tanda ini ada pada kita, maka kita pasti termasuk orang yang bahagia. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Semoga Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bersyukur. Ciri orang yang bahagia, kecil ataupun besar nikmat yang dia dapatkan, dia bersyukur. Wa idza btuliya sabar. Nah, ini tanda kedua. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar. Dan apabila dia jatuh kepada dosa, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Fa inna haula'i tsalath unwanus sa'adah. Kata beliau, jika 3 tanda itu ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu dapat nikmat sedikit bersyukur, dapat nikmat banyak bersyukur. Ditimpa musibah, ketika jatuh kepada kemaksiatan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan pribadi orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, seluruh perkara orang mukmin itu kebaikan. In asobathu sarra syakar, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, fakana khairan lah, itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asobathu darra sabar, apabila ditimpa musibah dia pun bersabar, maka itu pun kebaikan bagi dirinya. Kemudian yang keempat, kenapa orang yang diberikan ujian kemudian bersabar dia nanti akan bahagia? Karena ibu-ibu sekalian, ternyata penyebab terbesar seorang meraih surga adalah karena sabar ketika diberikan ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 111. Apa kata Allah? Inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Allahu akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya aku akan memberikan balasan kepada mereka di hari ini. Bayangkan ibu-ibu, nanti kita di akhirat, tiba-tiba Allah panggil kita seraya mengatakan, inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Sesungguhnya aku hari ini akan memberikan pahala kepada engkau. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran engkau dulu di dunia. Annahum humul faizun, dan sesungguhnya mereka lah orang-orang yang benar. Jadi ternyata yang menjadikan kita nanti bahagia di akhirat karena kesabaran kita ketika di dunia. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara 'awwadtuhu minhumal jannah. Allahu akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila aku memberikan cobaan kepada seorang hambaku dengan menyelenyapkan dua hal yang dicintainya, yang dimaksudkan dihilangkan dua hal yang dicintainya, ada orang-orang yang diuji oleh Allah, matanya diambil oleh Allah dua-duanya, ibu-ibu. Kalau ada orang yang diambil matanya oleh Allah, tidak bisa melihat lagi, kemudian dia bersabar, maka kata Allah, akan aku ganti kedua matanya dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kesabaran yang kita saat ini coba untuk selalu kita tingkatkan, maka akan menjadi penyebab Allah akan berikan kita surga. Kemudian ibu-ibu sekalian, ada satu hadis yang sangat luar biasa, yang ini harus kita contoh, terutama ibu-ibu sebagai muslimah. Diceritakan oleh Atha ibn Rabah. Pernah suatu hari Ibnu Abbas bercerita kepada Atha ibn Rabah. Lihat ibu-ibu, ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, wanita penghuni surga itu tidak dilihat pada harta dan jabatannya. Mari kita perhatikan wanita ini, ibu-ibu sekalian. Pernah satu hari Ibnu Abbas berkata kepada Atha ibn Abi Rabah, seraya mengatakan, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Wahai Atha ibn Abi Rabah, maukah aku tunjukkan seorang wanita termasuk wanita penghuni surga? Bayangkan ibu-ibu, kalau kita di posisi ini, tiba-tiba ada yang mengatakan, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita yang dikabarkan oleh Nabi dia termasuk penduduk surga. Pertanyaan saya, kira-kira wanita ini solehah atau tidak? Mari kita lihat ibu-ibu. Qala hadhil mar'atus sauda. Ternyata wanita ini, mohon maaf ibu-ibu, wanita yang kalau dari sisi fisik seorang wanita hitam legam, yang mungkin orang-orang menganggap apa? Meremehkan dari sisi fisiknya. Pernah satu hari atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah wanita ini, mohon maaf, wanita yang hitam legam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, faqalat inni usra. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku diberikan musibah oleh Allah dengan penyakit ayan, epilepsi. Bayangkan ibu-ibu, mohon maaf, dia mungkin secara duniawi orang akan menganggap remeh, sudah secara fisik dianggap remeh, kemudian punya penyakit ayan. Tapi lihat ibu, wanita ini mengatakan, wa inni atakasyaf fadullah alaihi. Ya Rasulullah, ketika penyakit ayanku kambuh, maka auratku terbuka. Lihat ibu-ibu, zaman sekarang siapa wanita yang memiliki sifat iffah seperti wanita seperti ini? Di tengah rasa sakitnya dia masih mikirkan, ya Rasulullah, kalau saya sedang kambuh penyakit ayan saya, maka tersingkap aurat saya, wahai Rasulullah. Ya, maka doakan supaya penyakit ayan saya ini sembuh. Tapi apa jawab Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah.
Kalau Anda, wahai wanita, bersabar kepada Allah dengan penyakit ayan yang Allah timpakan, maka engkau akan diberikan surga. Wa in syi'ti da'awtullaha an yu'afiyani. Tapi kalau engkau mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit ayanmu. Maka lihat, faqalat asbir. Kalau begitu ya Rasulullah, saya memilih untuk sabar. Hanya saja saya minta satu ya Rasulullah, inni atakasyaf fad'ullaha alla atakasyaf. Hanya saja minta ya Rasulullah, ketika penyakit ayanku kambuh, tolong doakan kepada Allah agar ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tertutup. Lihat, inilah wanita yang dirindukan oleh surga. Wanita yang mungkin secara fisik punya kekurangan, tetapi dia mau bersabar kepada Allah, kemudian dia menjaga auratnya hingga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara singkat apa itu sabar? Seringkali kita mendengar, Ustaz, apa sih definisi sabar? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan sabar adalah al-habsu, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari melawan hawa nafsu ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan menghadapi takdir-takdir Allah. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu ada 3, ibu-ibu. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukan kalau kita mau sholat malam harus sabar atau tidak? Sabar. Harus bangun tengah malam, cuaca dingin, mau wudu juga malas, tapi kita sabar. Dengan kesabaran kita dapat pahala. Meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Dan yang terpenting adalah ketika kita menerima takdir Allah, kita pun harus sabar. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan makna sabar itu adalah menahan diri dari setiap perkataan dan perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Sabar itu adalah ketika kita ditimpa ujian, ditimpa musibah oleh Allah, kita berusaha untuk menahan diri kita, baik lisan ataupun perbuatan, untuk tidak mendatangkan murka Allah. Contoh, ketika mungkin ada salah satu di antara keluarga kita yang kita cintai meninggal dunia, di antara bentuk sabar, tidak menampar-nampar wajah, tidak menyobek-nyobek baju, tidak berteriak-teriak, tidak kita menyalahkan, ya Allah kenapa harus si fulan yang diambil, ya Allah kenapa tidak saya yang diambil oleh Allah. Nah, itu tidak sabar namanya. Itu mendatangkan murka Allah. Dengan apa? Lisannya. Atau dia mukul-mukul diri, kemudian dia bilang, ya Allah kau gak adil, ya Allah kenapa kau ambil orang yang aku cintai, ya Allah. Itu gak sabar namanya. Jadi sabar itu menahan perkataan dan perbuatan dari sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah. Dan sabar tadi ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Kemudian ibu-ibu sekalian, kapan seseorang dikatakan sabar? Ya, seseorang dikatakan sabar adalah ketika di awal kena musibah dia sabar. Itu baru dikatakan sabar. Jadi sabar itu di awal, bukan pertengahan, bukan di akhir. Seseorang dikatakan sabar ketika kena musibah di awal langsung dia sabar. Apa dalilnya? Pernah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Kata Anas bin Malik, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabr. Pernah satu hari Nabi lewat mendapati seorang wanita sedang menangis di atas kuburannya. Nangis dengan nangis yang menjadi-jadi. Ya. Kemudian kata Nabi negur wanita tersebut. Nabi katakan, ittaqillah wasbiri. Wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Wajar ya, ada wanita ditegur begitu dalam keadaan sedih, kemudian dia bilang, qalat ilaika anni. Menjauh kamu dariku. Ya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Sesungguhnya engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Ya. Dia bilang kepada Rasulullah, dia nggak tahu kalau itu Rasulullah yang negur. Kata dia, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Kalau engkau merasakan apa yang aku rasakan, maka engkau pun akan menangis seperti ini. Tapi lihat ibu-ibu jawaban Nabi. Nabi nggak marah begitu. Kalau kita mungkin di posisi begitu, kamu nggak tahu saya ini siapa, gitu kan? Nabi nggak marah, Nabi nggak katakan saya ini Nabi, gitu kan? Kamu bilang kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Bukankah anakku Ibrahim juga dulu meninggal di saat masih kecil? Seluruh anak Nabi itu meninggal semuanya di saat Nabi masih hidup kecuali
Fatimah. Tapi Nabi tidak katakan seperti itu. Akhirnya apa? Faqilalah, tiba-tiba ada orang di belakang mengatakan innaha Rasulullah. Itu yang mengatakan tadi Rasulullah. Maka langsung wanita itu bergegas lari ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya, dan meminta maaf kepada Nabi selain mengatakan lam a'rifuka. Sesungguhnya aku tidak mengenal engkau wahai Rasulullah. Tapi apa jawab Nabi SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pada hantaman yang pertama. Itu baru dikatakan sabar. Nah, sedikit lagi ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan, Ustaz, apakah sabar itu ada batasannya? Nah, ini sering ditanyakan. Ya, sesudah di puncak kesabaran Ustaz, saya sudah gak sabar lagi Ustaz. Sabar pun ada batasnya Ustaz. Nah, apakah betul perkataan seperti itu? Maka ma'asyiral muslimin, sabar itu tidak ada batasannya. Kenapa sabar itu tidak ada batasannya? Karena Allah menjanjikan juga pahala tanpa batas. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ya, jadi pahala sabar itu tidak ada batasannya. Kemudian yang terakhir ibu-ibu sekalian, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tipe 4 manusia ketika ditimpa musibah. Yang pertama, mereka yang marah, murka dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tercela. Ya, ketika ditimpa musibah, dia apa? Marah, mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini terlarang. Yang kedua, mereka yang bersabar. Ya. Ustaz, sabar itu seperti apa? Sabar itu dia merasa sakit. Mungkin ada orang yang dia cintai meninggal dunia, sakit, sedih, menangis, itu boleh. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian kita menangis, boleh atau tidak? Boleh, tetapi tidak berlebihan. Bukankah baginda Nabi SAW pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia? Kata Nabi, innal aina la tadma'. Sesungguhnya air mata ini mengeluarkan air mata. Wa inna fi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya perpisahan aku dengan engkau Ibrahim sesungguhnya sangat menyedihkan. Nabi Muhammad pernah menangis. Tetapi kapan seorang dikatakan sabar? Sabar itu seorang merasakan rasa sakit, sedih, mungkin ada rasa sedikit kecewa, tapi berusaha untuk menjaga lisan dan perbuatan dari perkara yang dapat mendatangkan murka Allah. Itu namanya apa? Sabar. Kemudian yang ketiga, di atas daripada sabar, ridho. Ini tingkatan lebih tinggi. Jadi kata para ulama, sabar itu wajib, ridho itu sunnah. Sabar itu wajib, ridho itu sunnah. Ada orang-orang yang mungkin bisa sabar tapi nggak bisa ridho. Ridho itu adalah ketika seorang mendapatkan musibah, kemudian dia merasa nerima, merasa biasa, nggak merasa sakit dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ini susah sekali, ya. Ridho dengan takdir Allah ini sulit. Dan yang lebih daripada itu, tingkatan yang keempat adalah mereka yang kena musibah justru bersyukur. Ketika dia kena musibah, dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Ini lebih susah lagi, Bu, ya. Lebih jarang lagi ada orang kena musibah bilang apa? Alhamdulillah. Nah, ini tingkatan, 4 tingkatannya. Ada orang yang murka terkena musibah, ada orang yang sabar, ada orang yang ridho, ada orang yang bersyukur. Maka tinggal kita pilih mau termasuk golongan yang mana ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan hukumnya sabar itu wajib, hukumnya ridho itu sunnah. Ya, hukumnya ridho itu sunnah karena tidak semua orang bisa ridho, tidak semua orang bisa bersyukur. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun tentu kalau kita bicara tentang ujian ini secara teori mudah ibu-ibu, ya, tapi prakteknya tidak mudah kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Maka kita mudah-mudahan dengan kita diingatkan yang pertama tentang prinsip tentang ujian, itu ada 8 prinsip yang sudah kita jelaskan, ya. Kemudian kita juga sebutkan kenapa orang yang diuji itu akan bahagia. Kita sebutkan beberapa alasannya. Kemudian kita jelaskan definisi sabar, macam-macam sabar, dan juga tipe orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita pada setiap ujian yang menimpa kita, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan surga Allah Subhanahu wa taala kepada kita atas kesabaran yang menimpa kita. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ditanyakan Ibu? Belum ada? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan insyaallah. Cukup ya. Baik, barakallahu fikum Ibu-ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.